Rinjani memiliki daya pikat bagi para pendaki yang tak terbantahkan di Pulau Lombok. Tidak hanya menawarkan ketinggian yang mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, akan tetapi juga mempesona dengan kisah mistis dan keindahan alam yang sungguh sangat menakjubkan. Yang mana mitos dan misteri Gunung Rinjani telah menyatu erat dengan budaya lokal dan pengalaman mendaki yang mendalam, menarik perhatian masyarakat setempat dan pengunjung dari Indonesia, bahkan internasional. Lalu, bagaimanakah kisah dari Gunung Rinjani sebenarnya? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, sahabat Putra Lombok, inilah kisah lengkapnya. Rinjani menempati peringkat ketiga di antara 7 gunung tertinggi di Indonesia. Yang mana Gunung Rinjani sungguh sangat menarik hati bagi para pendaki gunung dikarenakan kecantikannya yang tidak dapat dipungkiri lagi. Terletak di Pulau Lombok, gunung ini tidak hanya menampilkan ketinggiannya yang mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, melainkan juga mempersembahkan pesona yang sangat luar biasa melalui kisah mistis dan keindahan alam yang sungguh sangat menakjubkan. Masyarakat setempat dan pengunjung dari berbagai penjuru dunia terpesona oleh mitos dan misteri Gunung Rinjani yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya lokal dan pengalaman mendaki yang mendalam. Dan salah satu yang menjadi daya tarik utamanya adalah Danau Segara Anak. Danau ini terletak di tengah kaldera Gunung Rinjani yang mana pemandangan indah dan unik dari danau ini memberikan pengalaman yang jarang ditemukan di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, mitos-mitos unik ini menjadi bagian integral dari identitas dan daya tarik Gunung Rinjani yang membentuk pengalaman mendaki yang tak pernah terlupakan bagi setiap penjelajah yang berani menaklukkannya. Dan berikut ini adalah beberapa keunikan yang ada di Gunung Rinjani. Pertama, mitos dan misteri Gunung Rinjani. Keelokan alamnya yang memukau menjadikannya destinasi impian bagi para pendaki, baik dari kalangan lokal maupun internasional. Namun, daya tarik Gunung Rinjani tidak hanya terpaku pada panorama alam yang memukau, melainkan juga dikelilingi oleh misteri, legenda, dan mitos yang menciptakan aura mistis di sekitarnya. Sebagian besar dari masyarakat setempat memandang Gunung Rinjani sebagai tempat yang memiliki nilai sakral. Pandangan ini diperkuat oleh kejadian gempa bumi yang terjadi beberapa tahun lalu yang menyebabkan penutupan sementara pendakian ke Gunung Rinjani ini. Gempa tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keamanan fisik, akan tetapi juga dihubungkan dengan berbagai kisah mistis yang berkembang di seputar Gunung Rinjani. Meskipun Gunung Rinjani memancarkan daya tarik alam yang luar biasa, keberadaan mitos dan legenda turut membentuk karakteristik unik dalam pengalaman mendaki di lokasi ini. Perpaduan antara keindahan alam dan cerita-cerita mistis yang mengelilinginya menjadikan Gunung Rinjani sebagai tujuan yang tidak hanya menarik bagi pencinta alam, akan tetapi juga bagi mereka yang tertarik dengan sisi spiritual dan budayanya yang kaya. Kedua, tempat kediaman Dewi Anjani. Menurut keyakinan lokal, Gunung Rinjani dianggap sebagai kediaman Dewi Anjani, yakni seorang ratu jin yang tak dapat terlihat secara fisik. Diyakini bahwa Gunung Rinjani dikuasai oleh Dewi Anjani beserta kekuatan gaibnya yang menguasai daerah sekitarnya.
kawasan Gunung Rinjani yang memiliki kawah yang dikenal dengan Segar Muncar dianggap sebagai istana sang ratu oleh penduduk setempat. Menurut cerita yang berkembang, istana ini muncul dan bisa terlihat pada waktu-waktu tertentu. Hal inilah yang memberikan sentuhan magis pada puncak Gunung Rinjani. Pendaki dan para petualang yang telah menjelajahi Gunung Rinjani menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang memperkuat kisah tentang Dewi Anjani dan istananya itu. Dalam pandangan masyarakat setempat, Dewi Anjani adalah putri dari seorang raja yang tidak diizinkan oleh ayahnya untuk menikah dengan pria pilihannya. Karena itulah, Dewi Anjani akhirnya menghilang di mata air Mandala, dan sejak saat itu, Dewi Anjani diakui sebagai penguasa dunia gaib di Gunung Rinjani. Gabungan antara kepercayaan spiritual dan keindahan alam yang memukau menciptakan atmosfer unik di sekitar Gunung Rinjani dan menjadikannya sebagai destinasi wisata yang tidak hanya memukau secara visual, akan tetapi juga merangsang imajinasi dan rasa ingin tahu bagi para penjelajah yang berani menjelajah hingga ke puncaknya. Ketiga, mitos umur. Terletak di dalam kawah Gunung Rinjani, Danau Segara, mitosnya menjadi pusat mitos yang terkait dengan umur. Menurut keyakinan masyarakat setempat, keyakinan tersebut menyatakan bahwa penampilan danau ini dapat memberikan petunjuk tentang umur seseorang. Bila danau terlihat luas, diyakini sebagai tanda umur yang panjang. Sebaliknya, jika danau terlihat sempit, diartikan sebagai pertanda bahwa usia seseorang mendekati akhir. Namun, meskipun pandangan ini hanya menjadi keyakinan sebagian orang, sejumlah individu juga meyakini bahwa umur sejatinya ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Danau Segara Anak tidak hanya dihiasi oleh mitos tentang seputar umur saja, melainkan juga diyakini menyimpan berbagai kekuatan dan misteri yang unik. Masyarakat setempat mempercayai bahwa danau ini memberikan peringatan kepada para pengunjungnya untuk menghargai dan memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Tak hanya sebagai objek mitos, berbagai upacara adat masyarakat setempat seringkali diadakan di sekitar Danau Segara Anak yang memberikan nuansa mistis dan sakral pada lokasi ini. Legenda mengenai Dewi Anjani, ibunda dari Kera Putih Hanuman dari pewayangan yang konon mendiami danau, menjadikan tempat ini sangat dihormati dan dianggap sebagai bagian integral dari warisan budaya dan spiritual Gunung Rinjani. Keempat, larangan berpikiran negatif. Menurut keyakinan lokal, terdapat larangan untuk memelihara pemikiran negatif selama melakukan pendakian di Gunung Rinjani ini. Mitos ini meyakini bahwa berbicara atau memikirkan hal-hal negatif dapat mengubahnya menjadi kenyataan. Barang siapapun yang memikirkannya, sehingga vital bagi para pendaki untuk senantiasa merawat pemikiran positif guna mencapai kesuksesan dalam pendakian mereka. Dalam perjalanan di Gunung Rinjani, para pendaki selalu diingatkan untuk menjauhi keluhan dan pemikiran negatif, karena diyakini bahwa pemikiran buruk dapat menarik musibah kepada pendaki. Maka dari itu, para pendaki diminta untuk menjaga sikap dan pemikiran yang positif dianggap sangatlah penting saat melakukan pendakian. Pesan ini menjadi pengingat bagi setiap para petualang yang akan melakukan pendakian di Gunung Rinjani untuk senantiasa menjaga mental positif dan menahan diri dari pemikiran yang dapat mengganggu keseimbangan spiritual. Kelima, larangan menginjak area tertentu. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah larangan untuk menginjakkan kaki di beberapa area tertentu di Gunung Rinjani. Di tempat-tempat ini diyakini
hanya boleh dikunjungi oleh makhluk jin. Sementara manusia dilarang keras menginjakan kaki di sana. Keyakinan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya setempat, dan masyarakat meyakini bahwa beberapa pendaki yang hilang mungkin telah mencoba untuk mengunjungi area terlarang ini, dan akhirnya membawa dampak yang serius pada nasib mereka. Gunung Rinjani juga terkenal memiliki lokasi-lokasi yang dianggap mistis dan syarat dengan misteri. Ada larangan bagi pendaki untuk tidak mengunjungi beberapa tempat ini, dan hilangnya pendaki atau kecelakaan seringkali dikaitkan dengan melanggar larangan tersebut. Hal ini menambah nuansa mistis di sekitar Gunung Rinjani ini. Oleh karena itu, penting bagi calon pendaki untuk senantiasa memahami dengan baik area terlarang dan mempelajari aturan-aturan setempat sebelum memulai pendakian mereka. Mitos-mitos seputar larangan ini tidak hanya menambah dimensi mistis pada Gunung Rinjani, akan tetapi juga mengingatkan para pendaki akan kebutuhan untuk menghormati dan memahami nilai-nilai budaya setempat. Mendaki Gunung Rinjani bukan hanya tentang mencapai puncak, namun juga menjaga keselarasan antara petualangan fisik dan penghargaan terhadap kepercayaan serta norma-norma lokal. Dan yang keenam, mitos tersesat di dunia jin. Mitos terakhir yang sangat menarik adalah keyakinan bahwa pendaki yang hilang sebenarnya tidak benar-benar menghilang, melainkan tersesat di dunia jin yang tak terlihat. Menurut masyarakat setempat, mereka terperangkap di antara dimensi yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Meskipun konsep ini terdengar mistis, para pendaki yang terlibat dalam petualangan di Gunung Rinjani tetap diharapkan untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip keamanan dan penjelajahan. Dengan memahami dan menghormati mitos setempat, diharapkan mereka dapat kembali dengan selamat dari petualangan mereka. Puncak gunung yang menjulang tinggi dan danau mistis di kawahnya semakin menambah daya tarik tersendiri bagi Gunung Rinjani, menjadikannya bukan hanya sebagai tujuan fisik yang menantang, akan tetapi juga sebagai tempat yang syarat dengan warisan mistis dan budaya yang memperkaya pesona alam dan budaya Indonesia. Kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan mitos-mitos yang melingkupinya menciptakan daya tarik yang unik bagi para penjelajah yang ingin merasakan petualangan sekaligus menggali kedalaman kearifan lokal. Nah, sahabat Putra Lombok, demikianlah ulasan singkat tentang kisah dan mitos serta mistis yang ada di Gunung Rinjani. Semoga semua pembahasan di video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang kisah, sejarah, legenda yang ada di bumi Nusantara kita ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan nantikan video menarik lainnya hanya di saluran Putra Lombok. Sampai jumpa. Wassalam.